Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah ada yang mau menjatuhkan kamu, Leo. Kira-kira siapa yang menjatuhkan dan apa ya yang akan dia lakukan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu Leo sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Leo. Di sini jangan lihat dari sisi negatifnya, bukan berarti saya menakut-nakuti kamu atau menebar kebencian kamu kepada seseorang, no. Tetapi di sini lebih waspada saja ya. Jangan sampai sudah terjadi baru bingung ya. Jadi harus siap siaga dan ya lebih fokus pada diri. Jadi kamu mencari solusi untuk masalah kamu dan lebih berhati-hati terhadap orang-orang di sekelilingmu yang jahat ya. Oke, kita lihat dirinya yang mau menjatuhkan kamu. Menjatuhkan dalam hal apa, Leo? Kita lihat di sini di kartu pertama, wah, Five of Swords. Dia di sini ada yang mau mengambil sesuatu dari dirimu ya. Ini orangnya iri atas prestasi. Dia mau kamu keluar ya dari circle kalian ya, ataupun pekerjaan yang kamu geluti saat ini ya. Dia ingin kamu keluar. Ini menjatuhkan, ini artinya kamu seolah-olah itu bukan menjatuhkan secara langsung, tetapi seolah-olah bagaimana caranya supaya kamu jauh dari dirinya, karena dia merasa kamu tuh kompetitor, atau dia merasa bahwa kamu ini beban. Maaf ya, ada beberapa saya lihat di sini yang mungkin dulu kamu up ya, sekarang kamu sudah tidak mempunyai apa-apa ya. Contoh ya, ada beberapa pasangan yang malah mungkin dulu Leo up, dia suka sama Leo. Pada saat Leo tidak mempunyai sesuatu, di mana Leo butuh bantuan dia merasa beban. Kamu tuh beban. Dia ingin kamu pergi, atau dia yang pergi. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang meninggalkanmu karena kamu sudah tidak mempunyai apa-apa sekarang. Ataupun mungkin kondisinya dia menjatuhkanmu dari segi mental, atau menjelek-jelekanmu supaya kamu keluar dari circle, keluar dari kantor ya. Dia merasa kamu dia merasa ini berkompetisi dengan kamu tuh sangat susah. Jadi bagaimana caranya supaya dia jatuhkan kamu? Ya mungkin dia mencari-cari kesalahanmu, akhirnya bos marah dan bos pecat kamu, ataupun mungkin kamu yang tidak nyaman dengan orang lain, mungkin kamu ribut, dia nggak suka sama kamu tapi akhirnya dia bikin ribut dengan si A, B, C gitu ya, dengan orang lain, akhirnya kamu gak nyaman, kamu resign ya. Padahal dia nggak langsung ke kamu, tetapi dia main bola sodok, jadi dia harus giring ke kiri dulu untuk bisa masuk ke gol ya. Jadi tidak langsung ke kamu ya. Dan makanya ada beberapa dia cari orang lain untuk bisa memusuhi kamu, yang mana kamu akan jatuh melawan dia gitu ya. Ya ini lebih hati-hati saja, karena ada orang yang dia merasa kamu tuh kompetitor dan kamu menjadi beban buat dia juga ya, karena ya dia hanya mau enaknya saja, ataupun mungkin kondisinya dia mau kamu punya posisi jabatanmu,
ataupun ya dia lebih dari dirinya, contohnya lebih cantik, lebih ganteng, lebih dilihat, ya popularitas dirimu lebih up, tapi dia mau kamu jauh dari situ supaya dia yang terlihat up gitu ya. Di sini ada the moon ya, hati-hati di sini ada orang bersilat lidah ya, menipumu. Kenapa dia mau menjatuhkan kamu ya, dia menipu atau mungkin berbuat curang ya. Contohnya menipu nih berarti ada yang dalam artian pinjam uang tapi nggak kembalikan ya, berarti kan dia menjatuhkanmu secara finansial kan. Terus pinjam uang nggak kembalikan atau menipu ya, bilang investasi ini padahal tidak. Ini hati-hati, ada yang mau mengajak-ngajak investasi ini itu ya, bunga tinggi ini bagus prospeknya. No, kalau kamu investasi di logam mulia, emas batangan ataupun emas perhiasan ya nggak apa-apa. Kalau lebih bagus emas batangan dan sertifikatnya ada ya, tanah bangunan itu kamu pegang ya. Nah itu, ini ada juga yang mau mengajak-ngajak kamu beli barang-barang branded ya, kredit aja, nggak apa-apa, nggak rasa kok nanti lunas, tapi secara finansial kamu banyak hutang ya. Ini dia menghancurkan kamu secara finansial, dimana kamu harus mengeluarkan banyak uang, atau ya tadi dia menipumu secara finansial, iming-iming ini, iming-iming itu. Nah ini hati-hati ya, kalau orang mau bilang investasi ini kita joinan, tapi kamu yang kasih modal, nanti saya yang kerja ya. Syukur-syukur modal nggak kembali kamu nyonyor ya. Ini ada beberapa yang seperti gitu ya, pinjam duit, ujung-ujungnya nggak balikin, kamu yang dipersulit. The High Priestess, di sini ada yang menjatuhkanmu dari soal agama ataupun ya religi ya. Wah tuh Leo tuh tidak merasa bersyukur, wah Leo tuh jarang ibadah. Kenapa harus kita memperlihatkan kalau kita ibadah? Iya kan, ada beberapa yang seolah-olah itu diposting, ibadah diposting ya, pelayanan diposting, terus apa ya, pergi ke masjid, pokoknya diposting. Kenapa harus kita punya ibadah ke semesta, harus kita memperlihatkan ke orang lain? Nah, dan dia menuduh dia paling hebat, paling benar, paling suci, ada beberapa ya, dan menuduh orang lain kafir karena jarang beribadah. Padahal kalau beribadah di mana saja, di rumah juga bisa kok. Kenapa harus kita mau posting atau memperlihatkan bahwa kita ibadah ya? Ini contoh ya. Ataupun mungkin kalau dibilang apa ya ikut-ikut pergumulan apa ya bahasanya gitu ya, kayak kalau dibilang apa ya pokoknya intinya seperti gitu ya. Ada satu perkumpulan religi, kenapa kamu nggak ikut ya, kamu kok kamu di rumah aja ya, seolah-olah kamu harus spiritual seperti dia gitu ya, harus rajin ibadah, rajin ini, rajin ikut itu, rajin macam-macam. Sedangkan kamu nyaman di rumah saja ya, nggak perlu ada validasi dari orang lain, pengakuan bahwa saya ini orang beriman yang luar biasa gitu ya, tetapi dari sikap baik Leo ya. Jadi ada beberapa yang akan menekan mentalmu, menjelek-jelekan kamu dari segi ibadah, segi Tuhan juga ya, ketuhanan ya. Wah dia kafir, dia tidak pernah mendoakan baik-baik. Tuh lihat ya, dia nggak pernah berdoa, ini contoh. Ataupun sumpah-sumpah, dia punya kesalahan tapi saya sumpah demi Tuhan gitu ya. Ini ada beberapa untuk meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Dia mencari pembenaran. Nah ini kalau orang-orang sudah bawa nama Tuhan itu lebih baik nggak usah. Itu orang toksik ya, orang manipulasi. Tuhannya aja dia umbar-umbar, ngapain? Kalau memang kita tahu kita mempunyai Tuhan itu di hati, nggak usah diumbar-umbar. Ya seolah-olah minta validasi untuk bisa lebih up. Wah dia orang suci, wah dia orang agamais. Orang-orang begitu patut dicurigai, karena apa? Casing doang. Hatinya belum tentu. Karena kalau kita sibuk dengan Tuhan, nggak mungkin kita akan mau fokus ke manusia. Untuk mencari pengakuan, untuk mencari pembelaan, kita ya fokus pada Tuhan ya Tuhan gitu. Betul tidak? Nah ini ada beberapa yang seperti gitu ya, seolah-olah dirinya paling hebat, paling benar.
Oke, berikutnya ada Three of Wands. Wow, di sini ada yang mau menjatuhkanmu ya. Jadi dia mau mengajak-ngajak kamu triparty. Hati-hati. Di sini ataupun mungkin sudah terjadi. Entah kamu sudah mempunyai pasangan ataukah belum juga ya. Jadi entah kamu yang tergoda atau dia yang menggoda. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik, jangan dilakukan. Kalau memang kamu tahu itu benar ya dilakukan. Tetapi kalau bicara triparty jangan ya. Karena kalau kita bicara triparty kan berarti entah kamu yang sudah mempunyai pasangan ataukah dia. Ya, dia menghancurkanmu ya dari seks, dari uang, ya bisa nanti dia malah mengancam. Nanti saya kasih tahu istrimu ya, nih lihat foto kita berdua, ya. Ini ada, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kamu dijadikan mesin ATM karena ancaman dia. Terus yang kedua, kamu menanggung malu karena ulahmu, ataupun mungkin kondisinya dia akan meninggalkanmu. Kamu seperti sampah pada saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kamu sudah tidak berguna lagi, ya dia pergi. Ataupun dalam tanda kutip dia tidak bertanggung jawab atas kamu. Contoh, mungkin kamu hamil, dia pergi begitu aja. Ini hati-hati ya. Kalau bicara tentang triparty, karena banyak orang yang mengatasnamakan cinta padahal cuma nafsu. Ya, cuman karena kesepian, karena ingin karena persinggahan ataupun modus ya, supaya saya dapat uang dari Leo, biaya hidup ini itu, alasan cinta aja. Kan enak ya, sudah dibiayai hidup ya. Terus nyaman ya. Nah ini, jangan sampai kamu tergoda atau menggoda ya. Oke, di sini ada Queen of Wands. Di sini ada beberapa yang memperhatikan kamu ya. Dia mau menghancurkan kamu secara dari jarak jauh. Maaf, dalam tanda kutip ada yang mau mengirim black magic. Hati-hati di sini. Ada mungkin kamu pernah menyakiti seseorang, minta maaf lah kalau memang benar. Tetapi kalau tidak, harus tetap berdoa, banyak berdoa supaya Tuhan melindungi kamu ya. Dia lewat jarak jauh aja lihat kamu, wah kapan ya itu berhasil, karena ada beberapa yang merasa tidak suka sama kamu, tetapi dia tidak mampu, akhirnya dia menggunakan orang pintar untuk mengirim sesuatu. Entah mungkin kamu ribut dengan pasanganmu atau ribut dengan orang lain, panas gitu ya energinya, ataupun mungkin dari sakit, entah kamu sakit, entah keluarga yang kamu cintai sakit. Nah ini ya, supaya kamu menderita, dia nggak suka kamu sehat. Hati-hati ya, dia menjatuhkanmu dari apa? Dari dibilang kebahagiaanmu. Dia tidak ingin kamu bahagia ya. Jadi kalau kamu lihat ya, kalau seandainya kamu pernah berbuat salah kepada orang lain, minta maaf lah. Tapi kalau memang kamu tidak salah, ya banyak doa supaya itu tidak kena kepada kamu. Oke, berikutnya di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada yang menjatuhkan kamu nih, dalam artian memanfaatkan ya, hampir mirip tapi ini lebih ke sahabat. Nah, tadi kan pasangan, ini sahabat ataupun keluarga ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang hanya mau enaknya saja ya. Bicara tentang keuangan soalnya riskan. Pinjam uang tapi ujung-ujungnya nggak kembalikan ya, seolah-olah kamu yang tulang punggung keluarga mereka ya. Ataupun kamu sudah bantu ngelunjak ya, sudah dikasih 100.000 mau minta 1 juta. Ini contoh ya. Ataupun ribut-ribut karena masalah uang. Entah mungkin kamu mempunyai hutang, ya kamu bayar. Kalau kamu punya piutang, ya jangan berkuar-kuar, salahmu sendiri. Karena nanti pasti dibilang lagi, wah itu lihat karena uang dia tidak mengenal saudara. Wah itu lihat tuh ya, karena uang ya dia tidak beretika menagihnya. Karena bicara tentang uang akhirnya diskomunikasi dan hubungan akhirnya renggang ya. Jangan sampai masalah uang ribut-ribut, atau mungkin dengan pimpinan. Kenapa kamu mau seolah-olah gitu ya, uang kok habis, kamu bikin apa aja ini, uang pengeluarannya apa aja ini, buktinya apa, tapi selalu kamu yang salah ya. Kamu sudah kasih bukti tetap dia merasa bahwa kamu itu pembohong. Berarti orang ini sudah nggak benar ya. Keluar aja kalau memang dengan kondisi seperti itu, seolah-olah kamu itu pencuri ya. Nah itu bicara tentang keuangan yang mana akhirnya kamu jatuh secara mental, seolah-olah kamulah pembohongnya, seolah-olah kamu ini hanya ATM berjalannya. Nah ini ya, jangan pernah bertahan dengan orang-orang yang penuh kepalsuan ya. Oke, jadi seperti itu orang-orang yang mau menjatuhkan kamu, baik dalam mental, baik dalam fisik ya, kesehatan dan dalam hubungan, terutama dalam keuangan juga. Hati-hati
Jangan sampai terjadi dan bingung ya. Lebih baik kita mencegah dibandingkan mengobati. Lebih baik kita waspada sebelum itu terjadi ya. Oke, semoga resonate untukmu Leo. Dan untuk koneksi mereka, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya. Dimana kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf F, M, L, S, G, W, D, A, R, E, Q, P, K, H, Y, N, T, O, ada juga I, A, dan C. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf VM, LSGW, DAR, EQ, PK, HYN, TO, I, A, dan C ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana kamu kalau di inisial tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, Taurus, ada Virgo, Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, ada sesama Leo, dan ada Gemini. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, Taurus, Virgo, Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Leo, dan Gemini. Oke, semoga resonate. Dan seperti biasa pesan semesta untukmu satu kartu ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu mengenai orang-orang yang mau menjatuhkanmu ya, tidak usah terlalu digubris di magician di sini ya. Apa yang membuatmu terluka itu yang akan terjadi, walaupun mungkin kondisinya kamu biasa aja kok ya, biasa aja kok ya. Jangan pernah dibilangnya menggubris orang-orang yang tidak selevel dengan dirimu. Kalau kamu tidak mau akan bertambah besar. Ibaratkan gini, dia mengompor-ngomporin, kamu tambah ya, kamu juga ngompor-ngomporin ya, ujung-ujungnya ribut. Ibaratkan kalau sinetron cuman episode 1 tapi berpanjang karena kamu gubris akhirnya sampai episode 100 ya. Nah sama, kalau ada duri dalam daging, keluarkanlah duri itu ya, sebelum nanti infeksi bernanah ya. Artinya jangan kita sepelekan yang kecil ya, jangan juga terlalu baper ya. Jadi kalau memang ada masalah selesaikanlah, kalau tidak ada masalah ya happy ya. Jangan pernah akhirnya dirimu sendiri yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena pikiranmu, karena kamu sakit hati seolah-olah baik-baik saya padahal tidak. Setiap masalah diselesaikan. Kalau kamu punya kalau kamu salah minta maaf lah, kalau mereka salah berikanlah maaf kepada mereka, banyak doa ya, dan tetap berfokus pada kebahagiaan diri sendiri ya. Gak usah terlalu mau pusingkan dengan orang yang jahat. Kita hanya fokus pada kebaikan diri kita, dan kita berfokus juga kepada orang lain yang baik kepada kita ya. Kalau orang jahat gak usah kita pikirkan, izinkan semesta yang menegur mereka dengan cara dan waktu semesta, seperti gitu Leo ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.